Sebelum kita mulai ibadah, kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah silakan duduk tertib. Ya, atur adiknya juga di sampingnya duduk tertib, lipat tangannya. Kalau kakak bilang bernyanyi, kita bernyanyi ya. Tapi kalau kakak bilang kita berdoa, semuanya harus tertib lipat tangannya. Oke, kita mulai ibadah kita angkat lagu pujian kita hari ini, Ku Rasa Bahagia. Ku rasa bahagia, betul-betul
sekolah minggu, ayo mari kita bangkit berdiri, kita kembali memuji Tuhan, gerakan semua badannya lewat lagu pujian adalah sukacita di hatiku. Sekolah minggu, kembali kita angkat lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat dulu lagu pujian kita, mengasihi lebih sungguh.
maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa Ibu ya. Segala puji dan syukur kami panjatkan buat Engkau Bapa yang Maha Baik di dalam surga, atas segala cinta kasih yang telah Kau anugerahkan buat kami Bapa. Pribadi lepas pribadi Kau berikan kami kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat Tuhan bersekutu kembali di bait-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, inilah Tuhan kehadiran kami bersama anak-anak-Mu. Kiranya Engkau kuasai jiwa raga kami Tuhan, untuk dapat kami Tuhan fokus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, marilah Engkau hadir di tengah ibadah kami ini, dan kiranya kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat senantiasa menerima firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah bekal buat kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini kita ambil dari Galatia 6 ayat 2 ya. Anak-anak boleh dibuka Alkitabnya, dan bagi orang tua kami yang tercinta di rumah, boleh juga anak kita dituntun di rumah membuka Alkitab, dan Alkitabnya kita buka dari Perjanjian Baru, Galatia 6 ayat 2. Sama-sama kita membaca. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Nah, di sini dikatakan bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan adalah bekerja sama, bergotong royong. Itulah yang dikatakan nas kita hari ini. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Beban itu adalah suatu masalah, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup ini tanpa orang lain kita tidak bisa menjalani hidup kita sendiri. Bahkan jikalau kita mendapat suatu masalah atau kesulitan, kalau melalui pemikiran kita sendiri tidak bisa kita untuk mencari solusinya, tidak bisa kita mencari jalan keluarnya. Maka untuk pagi ini renungan yang sangat indah buat kita mengatakan kita bertolong-tolongan, bergotong royong, bekerja sama. Ya, salah satu contoh bergotong royong adalah ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat nyata. Ya, yang nyata kita lihat beberapa minggu yang lewat ya, di lingkungan sekitar kita ini terjadi banjir. Banjir diakibatkan karena hujan deras, sehingga tidak memadai parit di lingkungan kita, sehingga airnya naik dan meluap naik ke atas. Bahkan semua rumah masyarakat ya tergenang oleh air. Nah, bagaimanakah untuk mengatasi hal ini? Ini salah satu contoh. Nah, untuk mengatasi hal ini, masyarakat di tempat kita ini ya bekerja sama, ya saling menopang, saling membantu, ya untuk membersihkan selokan paring, sehingga ya membersihkan gorong-gorong, dan dengan demikian air bisa berjalan dengan lancar dan air itu pun semakin surut. Jikalau itu dikerjakan oleh satu orang, apakah itu bisa? Rasanya tidak bisa, tidak mampu. Karena apa? Itu adalah beban yang berat. Tetapi jikalau dikerjakan secara bersama-sama, ya bisa ya berjalan, dan kita pun bisa mengerjakannya dengan ringan. Ya. Sama seperti contoh juga ya yang kita lihat ya di dalam ya pembangunan satu rumah. Jikalau satu orang
orang yang mengerjakan bangunan tersebut tidak akan bisa dapat terselesaikan dengan baik. Tetapi karena adanya gotong royong dan kerjasama, ya, ada yang mengocok semen, ada yang mengangkat kayu, ada yang bertukang. Nah, sehingga hasilnya memuaskan dan bisa berjalan dengan baik. Contoh yang kedua, ya, yaitu di rumah, di sekolah, di gereja, ya, kita diajari untuk menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan di dalam ruangan bahkan di sekitar lingkungan, ya. Dengan cara apa kita untuk mengerjakannya ini? Jika kita sendiri mengerjakannya rasanya beban itu sangat berat. Tetapi, ya, karena adanya kerjasama, karena adanya tadi tolong menolong, karena adanya bergotong royong, sehingga bisa kita bersihkan ruangan yang sebesar apapun, ya, baik di rumah, di sekolah, di gereja, bahkan sampai sekitar lingkungan sekalipun, bahkan taman-taman semua bisa kita kerjakan dan dapat, ya, kita kerjakan dengan baik. Itu semua karena adanya gotong royong, kerjasama. Nah, yang ketiga adalah contohnya, ya, pesta. Mungkin kita sering mengadakan pesta keluarga, bahkan pesta di lingkungan juga, bahkan di mana-mana, di gereja, di mana saja pun kalau ada pesta, kita lihat bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan agar pesta itu bisa berjalan dengan baik. Nah, adanya kerjasama yang baik, ya, adanya kerjasama yang bagus, ya. Salah satunya, ya, sama-sama, ya, meracik bumbu, sama-sama memasak nasi, sama-sama, ya, mencincang daging, sama-sama juga, ya, mengerjakan semua, ya, aktivitas untuk pesta tersebut, sehingga pesta itu bisa berjalan. Semua itu bisa dikatakan contoh gotong royong. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi bertolong-tolongan berarti, ya, saling memikul, ya, saling bekerja sama. Seperti kata pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang artinya nilai-nilai kebersamaan bersama teman yang lain, ya, sehidup semati, seia sekata, ya, satu perasaan baik dalam suka maupun duka. Nah, apabila kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, Tuhan pasti senang kalian. Tetapi sekarang ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Ya, logikanya aja sekarang zaman semakin canggih sehingga nilai-nilai dari kegotong royongan itu sudah diukur dengan instan, diukur dengan keuangan, ya. Salah satu contoh, anak-anak di waktu pandemi COVID-19 ini, nah, dianjurkan di rumah belajar online, dianjurkan belajar di rumah. Ternyata sekarang ini anak-anak sudah membuka handphonenya dengan membuka Google. Di zaman sekarang ini sudah instan, ya. Ukurannya semua sudah dengan ukuran ini. Seperti tadi Ibu bilang contoh, ya, pesta. Jikalau sekarang kalau mau pesta sudah ada catering, itu udah instan. Terus yang kedua, membangun rumah tadi secara bergotong royong. Kalau di zaman Ibu dulu masih ada rasa kekeluargaan, ya, tanpa menerima imbalan, tanpa menerima jasa, ya, untuk bergotong royong membangun rumah. Tapi sekarang sudah ada jasa tukar, ya. Nah, kira-kira seperti itu juga dengan anak-anak sekalian. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan di rumah untuk belajar online. Nah, salah satu contoh, ya,
anak sekolah minggu di sekitar satu lingkungan ada ini ya. Dia mau beranjak duduk ke kelas ke tingkat SMP. Nah, mereka satu kelas ya dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kawannya si A tadi rumahnya tidak jauh dengan temannya si B. Si A tidak mempunyai handphone Android, sehingga dalam mengerjakan PR-nya pun dia sangat merasakan sulit sekali. Dan dia memohon kepada orang tuanya, "Mak, ini kenapa handphone Mak? Biar saya bisa belajar, karena kami dianjurkan dari sekolah belajar online." Mamanya menjawab, "Makan aja, kita bersyukur, Mak. Kalau bisa kamu belajar sama temanmu aja." Nah, dengan berat hati, dengan sedih dia pergi ke temannya si B, yang temannya satu kelas tadi, dan dia bertanya, "Hai teman, apakah kamu sudah mengerjakan PR kita yang dari sekolah?" Terus si B menjawab, "Loh, kenapa kalian kamu mau tanya aku?" "Iya kawan, aku tidak mempunyai HP. Alangkah baiknya kita bekerja sama. Alangkah baiknya kita mau mengerjakan bersama-sama." Tetapi si B tadi mengatakan, "Oh tidaklah ya, makanya beli handphonemu, biar jangan lupa-lupa belajar sama teman." Bagus tidak enggak jawabannya itu adik-adik? Tidak kan? Itu tidak bagus. Tetapi jikalau tadi si A memohon minta tolong sama dia, "Hei teman, kita bekerja sama yuk mengerjakan PR kita, biar bisa kita nanti ya kirim sama ibu kita dengan jawaban yang sama." Terus si B tadi menanggapi pertanyaannya, "Sini kawan, mari kita kerjakan bersama-sama." Terus si A pun senang, si B pun merasa puas karena bantuan dia tadi, sehingga mereka mengerjakan PR-nya bersama-sama dan mendapat hasil yang bagus. Nah, bagaimana perasaan dia di waktu saat itu? Perasaan si B dan si A pasti senang kan? Rasanya ringan ya. Karena beban dari si A tadi, si B bisa menolong, bisa membantu mencari solusi untuk bisa mereka bekerja sama mengerjakan PR. Nah, kira-kira seperti itu juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup sendiri tanpa teman kita tak akan bisa ya. Jadi kita harus mau saling bertolong-tolongan, saling menopang ya, saling membantu, bergotong royong. Apapun ya yang terjadi di dalam kehidupan kita, jikalau kita yang mengasihi satu dengan yang lain, pasti bisa kita menjalankan tugas kita dengan baik ya. Maka itu ya dalam firman ini ya kita di sini harus mau ya, harus mau menolong teman sesama kita, baik di waktu susah ya maupun di waktu berduka. Itu artinya kita anak-anak yang baik, yang mau bekerja sama, yang mau menolong sesama kita. Dan dalam Alkitab hukum Kristus juga dikatakan ya, hukum utama dan terutama adalah ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal dan budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tertulis di Matius 22 ayat 37. Hukum inilah yang harus kita jalankan, baik di mana saja, baik di gereja, di rumah, di sekolah, di mana saja. Apabila ini bisa kita jalankan, berarti kita adalah anak-anak Allah yang baik. Dan begitu juga ya, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah kita harus mau ya, saling menopang, membantu kakak, abang, adik, dan juga orang tua kita. Karena di sini dikatakan ya, Galatia 6 ayat 2 adalah ya renungan kita yang sangat ya
yang sangat indah untuk mengasihi pembelajaran buat kita untuk hidup saling gotong royong, untuk hidup saling bekerja sama dan tolong menolong. Dan juga berita Yesus kepada kita dikatakan, kepada murid-muridnya juga dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 17 ya, kasihilah seorang dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan satu. Kita harus mengasihi teman sesama kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Sekalipun orang berbuat apa kepada kita, kita tetap harus mau merendahkan diri, untuk mengampuni, memaafkan, agar kita bisa disebut hidup di dalam hukum Kristus. Jadi renungan kita buat saat pagi hari ini adalah renungan yang sangat berharga, pembelajaran yang sangat berharga untuk kita saling mengasihi sesama kita, cara khusus buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Semoga anak-anak dan kita semua para orang tua di rumah ya diberkati oleh Tuhan dengan kebaikan yang melimpah. Amin. Kembali kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti doa itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu yang sungguh indah, menyentuh jiwa dan pikiran kami. Biarlah Engkau segarkan lewat firman-Mu hati kami, dan firman-Mu menjadi pelita kaki kami dalam kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu untuk melakukannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa disebut anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke anak-anak, jangan lupa untuk minggu depan ikuti lagi ibadah online sekolah minggu ya. Semoga kita sehat dan luar biasa.